Nah itu waktu pas di Jambi. Tapi waktu pas yang lebih seru lagi waktu di laut offshore. Nah, itu namanya apa tuh yang lewat itu? Nggak tahu, tapi kata orang katanya si kuyang. Kuyang. Pokoknya kalau nggak kuyang, pokoknya gitu sih, dia terbang. Tapi yang kelihatan tuh putih karena terbangnya cepat, lumayan nggak terlalu cepet banget, tapi kayak gimana sih, kayak angin yus. Tapi yang kelihatan jelas warnanya sama api. Jadi waktu pas lagi ngeliat kan lagi. Apa kabarnya? Gituan baik. Udah dapat jodoh belum? Belum sih bos. Berapa calonnya? Doakan saja. Ya. Didoain aja bos. Ya, calon kandidatnya udah ada berapa? Kandidat? Hah? Belum ada. Dari konten yang pertama udah ada 2 bulan belum ada progres guys. Bener ya emang belum ada. Iya lagi mana-mana orang kerja mulu. Dia belum ada karena dia tuh cari duit guys. Kalau demi dapat yang sesuai nanti, rela bekerja keras. Gitu kan Ki? Ya kayak gitu deh. Ngomongnya Soalnya bener bos, dong. iya soalnya kan bos kan bosnya. Ntar kalau misalnya kerjaan gue nggak beres, Ya. gue juga domini. Kau punya pengalaman mengenai hal yang mistik di proyek kan? Apa? Contohnya Banyak, waktu Bos. di Contohnya kayak kemarin waktu pas di Jambi. Waktu pas di Jambi itu ya pas yang proyek tahun 2017 itu. Waktu pas yang kita lowering section pertama gitu. Jadi ketemunya ya gitu pas lagi lowering dia lewat. Barang itu tuh udah muncul terbang. pas lagi lowering. Dan pada saat lagi lowering itu kan lowering jam berapa? Jam 2 pagi. Nah itu section pertama. Terus yang section ketiga juga kejadiannya sama tuh. Section ketiga kejadiannya sama, cuman gue udah beda lokasi. Waktu itu gue dapet di lokasi yang di WB6, di yang Wellpad ke-6. Itu sama kasusnya kayak gitu juga, dia lewat lagi. Nah yang terakhir waktu pas final lowering terakhir tuh yang section 7, itu yang kena akhirnya si operator fan-nya itu. Dia sampai akhirnya kan sampai 2 minggu atau 3 mingguan lah nggak bisa bangun dari tempat tidur, karena katanya orang pintar di situ dia ditindih sama ular segede gaban atau ular gede loh. Ular. Jadi perwujudan yang di ban dia itu ular, karena memang itu lokasinya angker bos. Maksudnya kan aku tuh kan tahu kan yang di Betara itu, di West Betara sama South Betara. Nah, yang hutan akasia, di dalam hutan akasia tuh. Nah, yang masih hutan-hutan banget, yang infonya ada suku anak dalam sama si babi merah itu. Nah itu. Jadi lokasi kita waktu itu di situ, lowering jam 2 pagi, setiap lowering pokoknya harus subuh. Harus pagi jam 2 pagi. Nggak bisa lebih cepat, nggak bisa lebih lambat. Karena kan di situ kan areanya si perusahaan kertas itu kan. Jadi mereka kan logging si kayu itu. Jadi kita yang harus ngikutin aturannya mereka. Oh, loweringnya malam-malam ya? Nah itu waktu pas di Jambi. Tapi waktu pas yang lebih seru lagi waktu di laut offshore. Nah, itu namanya apa tuh yang lewat itu? Nggak tahu, tapi kata orang katanya si kuyang. Pokoknya kalau nggak kuyang, pokoknya gitu sih, dia terbang. Tapi yang kelihatan tuh putih karena terbangnya cepat, lumayan nggak terlalu cepet banget, tapi kayak gimana sih, kayak angin yus. Tapi yang kelihatan jelas warnanya sama api. Jadi waktu pas lagi ngeliat kan lagi ngerokok.
Bang Ipan lagi ngerokok, bang gue ngantuk banget karena loring jam 2 pagi kan. Duh, si bos. Nah si ini loring loring kayak gitu kan ngantuk banget. Ntar bos. Sorry. Menurut apa? Bukan. Nah, jadi si siapa? Si Loring lagi loring sama Bang Ipan jam 2 pagi. Karena kan paginya kan kita tetap kerja biasa tuh. Kerja biasa jam 6 istirahat. Jam berapa? Jam 1, jam 12 ke site lagi buat loring. Nah, si lagi ngerokok gitu sama Bang Ipan. Bang Ipan lagi ngerokok dia lewat. Karena dia sebelumnya juga emang suasananya horor sih bos itu tuh kali dia lewat. Ya kayak gitu dia lewat terus ngeliat bang kata bang lu nggak usah lihat. Nah ternyata Bang Ipan udah lihat duluan. Nah, waktu ngelihat itu bayanganmu apa itu maksudnya? Memang sudah tahu oh itu hantu gitu. Iya karena nggak normal lah bos, barang apa yang lewat komet kan nggak mungkin. Orang cuma sekitar berapa meter gitu sih ya, sekitar nggak tinggi banget lah 15-20 meter di atas tuh, nggak tinggi banget. Jadi waktu pas ngeliat gitu, nah yang heran ya kenapa dia lewatnya cuma di atas gua sama Bang Ipan, karena kan jarak gua sama Palwan kan cuma sekitar 20 meter lah, 30 meter lah paling jauh. Karena gua juga minggirnya dikit doang ngerokok. Nah si siapa, waktu pas gua lewat gitu gua lihat ternyata Bang Ipan udah lihat duluan. Waktu bilang bang Ipan udah lu nggak usah lihat, ya, namanya juga terlanjur ngeliat gitu. Gitu. Itu waktu pas. Jadi Ivan tahu itu apa? Iya, kalau kan Bang Ipan kan lebih duluan di jam dibanding gua. Oh, berarti di sana lebih sering ada gitu. Iya, kan mes kita juga sama horor. Lah gua tidur di mes itu, Bos. Sama almarhum siapa? Almarhum Bang Ijan. Kan gua di Jambi kan waktu itu kamar gua di lantai 2. Kamarnya Pak Anjar sampingnya ini. Samping kamarnya ini. Jadi waktu itu gua masih di situ, gua di lantai 2. Waktu yang proyek sebelumnya yang di sumber waktu itu. Nah di situ, di mes itu kan horor. Di mes juga sama. Karena waktu pas si lagi mandi pintu dibuka. Kan dulu kan Bang Ivan sakit-sakit, Bang Ijar kan sakit-sakitan, jadi Bang Ijar kan sering pulang ke Jambi kan untuk berobat. Jadi gitu, ini gue di kamar sendirian, lagi mandi orang masuk. Kayak di kamar di lantai 2, di depannya di sampingnya kamarnya ini waktu itu pas banget yang ditempatin Pak Pardi sama Pak Anjar. Di Jambi itu, kalau di Jambi, kalau yang di Bangka tuh kemarin juga sama di offshore di laut. Gue mau ke meja waktu itu, pas lagi mau completion kalau nggak salah, pas lagi satu untuk first gas in, kerja 24 jam kan, sama juga kasusnya. Radio tiba-tiba nyala nih, panggil gue sama Bang Ija. Gue di kamar sama Bang Ija, padahal bukan di channel umum, di channel yang khusus buat QC doang. Siapa yang manggil? Nggak tahu, manggil. Terus Bang Ija lagi di atas platform lihat kucing Di platform. ini, kucing hitam, kucing jalan Meja lari, bos kan tahu sendiri Meja penakut. Meja lari, dia lari, gue kenapa pak? Ngeceknya kira ada kucing di atas. Ya mau nggak mau turun. Waktu dibangkai banyak sih kalau belum pengalaman. Kalau mau dibilang pengalaman kayak gitu mah banyak bos. Nggak dibohongin. Mau percaya nggak percaya memang barang itu ada. Bukannya kita mau menaruh percayaan terhadap mereka, enggak sih. Tapi memang satu sisi kan kita juga mesti respect lah sama mereka. Apalagi kita istilahnya kita tamu, mereka yang tuan rumah, ya mau nggak mau ya kita harus bukannya takut akan mereka, tapi ya say just to say hello kalau mereka ada. Gitu sih. Di yang paling serem sih emang di Jambi, dari semua lokasi yang pernah jalan jauh-jauh paling serem di Jambi, horor Jambi itu. Nah memang daerahnya juga masih kayak gitu. Udah kayak disuruh ke Jambi lagi udah.
Tapi kan sebetulnya itu kan kamu kan belum tahu itu apa kan, betul kan? Itu makhluk halus maksudnya. Ya iya. Nah, se horor-horornya satu tempat, sebetulnya apa yang harus dilakukan supaya lebih tenang? Kalau nggak tahu sih orang lain, tapi kalau gue lebih kayak ke, karena memang gue selalu diajarin bahwa roh yang ada dalam diri gue lebih kuat dibanding mereka. Jadi bukan berarti gue mau kayak somplak datang gitu, somplak terus kayak apa sih lu, gue nggak percaya sama gue, nggak takut sama lu kayak gitu, enggak. Biasa aja. Kalau gue lebih kayak menghargai dengan cara, oh ya udah gue tahu kalau mereka ada, jadi cuekin aja. Jadi nggak perlu yang kayak harus somplak, apa sih gue nggak percaya kayak gitu enggak. Biasa aja. Atau kalau misalnya memang kayak mereka nunjukin pun juga, yang namanya takut ketika kaget pertama kali lihat ya pasti takut. Tapi bukan berarti ketakutan itu jadinya akhirnya jadi kita jadi parno banget kan, enggak lah. Kalau gua, tapi gua nggak tahu orang lain. Kalau misalnya kau butuh hal apa ya, biasanya juga gua lebih kayak menghargai karena gua tamu datang ke lokasinya mereka, tempatnya mereka, ya udah gua tahu kalau lu ada, atau gua nggak ganggu lu kok gitu. Ya. Tapi maksudnya itu apa? Kamu tahu, kamu sendiri percaya nggak ada pocong, ada tuyul? Kalau gue nggak lebih ke spesifikasi tuyul, pocong atau apa, enggak sih. Gue memang percaya kalau memang barang halus, makhluk halus itu ada. Cuman lebih detail lihat kayak pocong, tuyul belum pernah. Cuman gue baru lihat yang waktu itu doang sekali. Tapi lebih banyak ke perwujudan. Entah itu kucing kah, entah itu. Gue lupa waktu pas loring itu juga. Bos bayangin nih, begitu loring paginya nih, kan gue sama Bang Ipan jalan inspeksi lanjut kan. Gue sama Bang Ipan ngeliat di mana, di atas pipa tuh, di atas pipa gas tuh, tapak kakinya macan bos, panjang di jalan bos, sepanjangan pipa itu. Oh itu memang banyak macan di situ. Iya, justru karena itu. Itu kan beneran, bukan Enggak, justru karena, tapi maksud gue kayak bukan yang kayak gimana ya, pokoknya kayak horor gitu bos, karena malamnya baru habis ngeliat yang kayak gitu. Kayak enggak ini sih, tapi kalau lebih kayak melihat detailnya itu enggak. Kalau belum percaya sama mereka ada, ya iya emang ada. Gua enggak yang kayak barang itu enggak ada kok ya mereka. Oke, kalau kamu ngomongin kayak gitu tuh kan, ya itu ada di mana-mana lah. Tinggal kitanya seperti apa. Ya, kita harus sembahyang sesuai dengan keyakinan masing-masing, itu kan sudah mengurangi. Nah, gimana kalau misalnya yang kayak siluman, jadi-jadian? Gue cuma denger mitos doang sih, kayak babi ngepet. Orang ngepet. Terus Siluman apa lah. Kamu pernah nggak dengar kayak jadi dari tua menjadi cantik wujudnya, nah, yang kayak gitu-gitu? Enggak. Belum pernah. Di bagian timur itu nggak ada. Kayak gitu-gitu entah lah, mungkin ada, tapi gue belum pernah dengar sih bos. Makanya kalau di kampung gue sendiri yang namanya lebih banyak kayak ke arah santet-santet gitu ya. Cuma namanya kan Swanggi. Namanya Swanggi. Iya. Pokoknya di daerah timur tuh terkenal sama seorang ini Swanggi. Karena memang temennya siapa ya? Itu kamu dari apa? NTT kan? NTT berarti sebelahnya Bali dong? Sebelahnya Lombok? Lombok. Sebelahnya Flores lah. Sebelahnya kan Flores NTT kan. Gue di Kupang. Mantannya kakak gue kan seangkatan sama gue, temennya. Dia meninggal di Atambua gara-gara minum diracun. Jadi kayak orang-orang kayak gitu tuh make bos, maksudnya mereka tuh kayak percaya nggak percaya, mereka juga make. Jadi kayak misalnya gue masuk ke Paputu, ketika gue lagi minum alkohol sama Paputu, ya tinggal racunnya gue taruh aja di bawah bawahnya gelas sih, ketika Paputu minum dia mati. Maksudnya mereka tuh make yang kayak gitu-gitu. Make apa sih? Maksudnya make kayak hal-hal mistis yang kayak gitu tuh make. Di sana tuh emang masih mau dibilang sedikit percaya akan daerah, masih percaya dengan yang kayak gitu-gitu, emang masih ada. Tanpa dipungkiri emang masih ada. Karena terus
Yang kayak coba nanti bos searching deh di Google. Daerah Sumba yang namanya Merapu tuh. Sumba. Masih percaya yang kayak gitu-gitu kan. Hmm. Kayak apa namanya? Tradisi pasolanya mereka tuh. Sumba di mana? Pokoknya Sumba Barat Daya apa Sumba Barat gitu, yang Merapu tuh. Itu masih ada yang kayak gitu-gitu tuh, Bos. Masih ada beberapa daerah yang memang di timur ya, di Flores ya, di Kupang ya, Jatilan, yang gua tahu. Tapi nggak tahu sekarang. Tapi yang gua tahu dulu memang ada beberapa daerah di internet itu yang masih memegang kepercayaan kalau mereka tuh tidak believe it on God gitu. Tuh mereka masih mempercayai hal-hal yang kayak gitu. Di Flores emang banyak, Bos. Jadi mau dibilang terbiasa ngeliat yang kayak gitu-gitu sih nggak terlalu sering, cuman mau dibilang takut apa enggak ya nggak terlalu. Percaya mereka ada apa enggak ya percaya, cuman dalam bentuk yang kayak keseluruhan gitu enggak, gua nggak tahu karena memang gua belum pernah lihat. Tapi kalau kayak ke hal yang lebih tinggal yang kayak gondro atau apa belum pernah lihat. Itu gua belum pernah lihat, tapi kata orang sih tapi kalau misalnya cewek pakai apa susuk apa itu percaya nggak? Iya kali ya. Tadi gue denger di nanti ini disensor gak sih? Nggak percaya bang, nggak pernah, namanya pernah Percaya. ngalami nggak? Percaya. Oh ya? Maksudnya diapain tuh? Itu kan di film. Pokoknya lebih kelihatan lebih cantik, lebih punya daya tarik kayaknya. Kali itu gue tahu. Siapa yang pakai duit begitu? Nggak, maksudnya yang kan ada macam-macam kan, ada apa gitu. Soalnya kan di film-film susuk gitu. Itu memang pernah ngalami nggak? Pernah? Enggak, kalau ngalamin enggak. Tapi kalau Tahu gitu loh. tahu Orang itu make gitu loh. Bang Ivan yang ngasih tau gua. Bang Ivan. Ada yang make beneran. Bang Ivan tuh ngasih tau gua, si ini make. Bang Ivan yang ngasih tahu. Di tempat kita di sini ada yang make nggak? Kalau itu gua nggak mau nyebut, karena nanti jadi kalau itu gua nggak mau sebut, karena itu nanti akan jadi geger. Meskipun gua nggak sebut namanya, tapi enggak lah. Maksudnya ada yang make nggak? Kalau menurut Bang Ivan ada. Oh ya? Kalau menurut Bang Ivan ya, karena Bang Ivan ngasih tau gua. Percaya gak, dia tuh bos gitu-gitu tuh, muka si gondrong itu juga sadis gitu bos. Jadi sompong. Make buat apa ya gitu-gitu? Ya kan gue bisa aja kan menarik seseorang, lebih punya daya tarik. Gue rasa tanpa gue sebut namanya juga bos tahu lah. Tanpa disebut? Aku tahu. Mana? Iya. Kalau bos ngeliat dari gaya-gaya dia, udahlah next aja. Itu nanti out of record aja baru kita bicara tadi. Iya. Dari gaya-gayanya kelihatan. Kelihatan lah bos. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat sih dia biasa aja, cuman dia kayaknya pakai daya tarik, bikin orang apa ya? Bikin orang tertarik kan dia. Karena Bang Ivan yang ngasih tau gua. Bang Ivan yang ngomong sama gua, masa sih bang? Iya, coba aja lu. Karena gua nggak tahu, Bang Ivan suruh gua coba, gua nggak tahu gua coba pakai apaan. Gua kan nggak pakai kayak gitu kan. Tuh bos, ada kan? Nggak tahu sih, tapi kalau itu nanti out of record aja. Ada. Tuh. Berarti itu masih ada sampai sekarang gitu. Apanya? Maksudnya yang ilmu itu. Ya ada lah bos, banyak banget. Apalagi di daerah timur. Tapi gue rasa sih di semua daerah Indonesia pasti ada. Tapi yang lebih kentara, yang sejauh, karena mungkin pengalaman, karena hidup gue lebih banyak di Flores kali ya. Jadi memang di Flores juga banyak. Percaya nggak percaya di Flores juga banyak. Karena kayak waktu pas kakak gue hamil aja, mama mantunya tuh overprotective banget bos. Karena di gang rumahnya mereka yang di sebelah tuh katanya ada ibu-ibu yang pakai kayak gitu-gitu. Jadi udah berapa anak yang meninggal di lingkungannya mereka tuh meninggal semua. Makanya waktu kakak gue yang cewek hamil kan dijagain banget sama mama. Sampai tidur aja anaknya tidur nih. Di samping itu ditaruh fotonya
Tuhan Yesus di atas. Serius. Keluar aja bawa paku lah, bawa ini, kepercayaan orang zaman dulu kan. Kalau lagi hamil bawa paku lah, bawa ini lah, bawa itulah. Tapi gue bilang sama kakak gue, ngikut kayak udah gak percaya Tuhan aja kan. Berdoa aja, kenapa sih? Kan itu kan balik lagi kan ke diri sendiri. Kalau emang lu bukan dibilang gak percaya, tapi kalau emang iman lu kuat dan kan roh yang ada dalam diri lu kan lebih kuat dibanding apapun. Jadi ngapain harus panik gitu. Cuman namanya orang tua ya kan ikut aja. Banyak bos juga di daerah, padahal Kupang tuh kota loh sebenarnya. Cuman masih banyak yang kayak gitu. Di Bali juga pasti kan banyak kan. Nah kalau di Bali jangan ditanya Ki. Bali, Banyuwangi. Bener bos, gua waktu gua SMA, nah ini lebih horor lagi. Sekolah gua tuh mewakili provinsi untuk mengisi kegiatan kesenian di acara di Istana Negara. Ini sumpah gua nggak bohong. Mungkin yang angkatan sama gua waktu SMA mereka tahu. Jadi kita ada berapa orang ya? 100 berapa orang gitu. Ngisi acara di istana, di belakangnya Istana Negara itu bos, tau gak patungnya apa? Leak dari Bali bos. Serius gua nggak bohong, Pak itu gede-gede. Nah sampai pas H-1 apa H-2 sebelum kita tampil pas 17 tuh, teman-teman gue yang cewek pada kesurupan semua. Gara-gara mereka kelakuannya di Istana Negara somplak. Yang namanya kita anak kampung baru masuk istana, temen gue makan sirip pinang nih, bos tau sirip pinang kan? Dia buang udah sirip pinang di pohon yang memang itu pohon tuh udah gede banget di istana, sampai akar batangnya itu dan di istana tuh nggak dipotong-potong. Itu waktu gue kesana tahun 2006 masih zaman SBY itu. Nah dia bukan lidah sirip pinang, dia pakai sirip pinang, dia buang ludahnya di situ. Malamnya teman gue semua cewek yang kena pada kesurupan. Serius bos di istana. Nah di belakangnya istana tuh patung-patungnya patung-patung leak. Tingginya mungkin kayak plafon gini kali bos. Leak-leak yang dari Bali tuh. Nah. Iya, makanya kan pasti kan Bali juga lebih horor ya. Horornya sama lah, gue rasa 11-12. Ya. Pasti bapak tuh juga di sana pasti pernah lah ngalamin. Tapi kamu belum mendalami gitu. Maksudnya itu kan ada. Nah, untuk pribadi kamu pasti bisa. Tapi untuk bisa menjelaskan itu Enggak. Itu harusnya seperti apa kan kamu juga belum tahu. Itu terus kalau mau tanya gitu tanya ke anak-anak Indigo. Yang lagi tenar-tenar sekarang lagi terkenalnya sekarang di YouTube tuh. Bos undang suruh mereka berbicara. Tapi entahlah. Dan gue agak sedikit kontroversi sama pernyataan anak Indigo bilangnya setiap manusia ada yang ngejagain ini itu bilang dari keturunan dari inilah. Gue nggak sependapat sih dengan mereka, meskipun gue nggak bisa melihat, tapi gue nggak sependapat dengan mereka. Tuh, makanya gue kalau ada kesempatan ketemu sama anak Indigo, gue mau nanyain sama mereka. Kan gue suka nonton juga ya gue kalau YouTube. Pinanya si siapa tuh Presley ini. Dia tuh kalau ketemu orang pasti dia akan bilang, kamu tuh ada yang jagain gini-gini, entah itu dari keturunan nenek kah kakek kah, dia bilang gini. Penasaran nih, masa? Gue nggak percaya gitu sih. Maksudnya ada yang jagain apa enggak ya? Enggak, gue nggak percaya. Aku termasuk orang yang diajarin, tapi dia nggak ngomong ya. Nenekku tuh nggak ngomong, nggak usah percaya yang gitu-gitu. Nah, tapi dia ngajarin aku percaya akan adanya kehidupan lain. Nah, kehidupan lain itu bisa berupa ada yang baik, ada yang buruk. Nah, tapi tidak usah takut dengan yang begitu. Walaupun pada kenyataannya juga takut juga kalau malam hari keluar itu sendiri juga takut. Nah, tapi karena aku lebih kan dari SMP aku udah pindah ke Jawa. Nah jadi kalau aku sudah tinggal di Jawa, yang aku nggak tahu itu benar kebenarannya itu nggak, karena dari kecil dari SD aku tuh menyibukkan diri. Dari SD itu aku pulang sekolah itu kan aku mikir kalau anak-anak yang lain tuh pulang sekolah tuh bisa main kelereng, main apa, kumpul sama itu. Tapi dia bisa sama orang tuanya dibebasin. Aku nggak sempat begitu-begitu. Tapi aku sering juga nyuri-nyuri mainan sama mereka.
Tapi kalau ada bapakku datang, kabur. Nah, tapi aku nggak kalah akal juga. Aku daripada aku dimarah-marahin terus, pulang sekolah aku tuh ke hutan sendiri, di bukit. Jadi ke bukit itu sendiri nyari mangga jatuh, nyari durian jatuh, nyari kemiri namanya, kemiri itu jatuh. Nah itu bisa dijual Ki. Nah, kalau dijual tuh dapat duit. Nah karena sekali waktu ada temanku ngajak, diajarin caranya gimana sih nyari itu. Oh nyari ke hutan ini, ke hutan ini, ke hutan ini. Dan satu waktu itu aku nggak pernah kepikiran karena orang tua aku nggak pernah ngajarin begitu. Oh ini ada hantu, ini ada leak, nggak pernah. Nggak ada di omongan di keluargaku itu. Ada apa gitu, nggak pernah. Jadi aku tuh nggak tahu malah. Nah, tapi aku takut memang. Nah, cuman ketika aku tuh sendiri nyari tengah-tengah hutan gitu, aku nggak pernah takut. Tapi setelah aku pulang, aku bayangin tadi aku kemana tadi itu, mengerikan. Tapi setelah di jalan itu nggak pernah ada merasa takut. Sendiri ke bukit. Sekarang itu bukitnya sekarang udah, kemarin aku pulang terakhir udah bukan kayak hutan belantara. Umur SD 7 tahun itu aku sendirian tengah-tengah hutan. Dan nggak terjadi apa-apa. Dan nggak pernah nemu apa-apa juga. Tapi aku memang percaya karena aku sering karena aku punya kebun di atas bukit gitu, orang tua aku. Jadi kalau jalan sama tante-tanteku itu kan aku selalu digendong kadang, terus berhenti di satu tempat, ada batu besar. Nah di situ di tempat peristirahatan, jadi di sana itu harus berhenti, terus nggak boleh macam-macam, kalau ngapa-ngapain tuh izin. Nah, aku ikuti. Tapi dan waktu aku sendirian juga aku begitu melakukannya, nggak pernah. Nah itu aku percaya. Tapi kalau yang prinsipku, kalau selama kita hatinya baik, terus tidak ada yang aneh-aneh, kalaupun itu pun ada, pasti kita sudah dilindungi. Nah, itu aku nggak tahu kalau orang lain seperti apa ya. Yang jelas keluarga gue itu ngajari aku tuh nggak usah mikirin yang gitu-begitu. Ya sampai sekarang aku jadi nggak tahu leak itu apa juga nggak tahu. Jadi ada orang yang begini ini aku nggak tahu, dan aku lebih baik nggak tahu karena ibuku itu yang penakut. Ibuku itu justru aku nganterin ibuku tuh ke pasar tuh jalan itu kan waktu itu belum ada kendaraan umum, jadi harus jalan kaki tuh, naik turun jalan tuh ada jembatan panjang, sungainya lebar. Jam 1 malam, jam 2 malam itu ke pasar jalan kaki. Pasarnya jauh, mungkin kalau dari sini Cikampek gitu kali. Buset. Iya. Pagi-pagi, jadi ibuku tuh jualan, dibelanja dulu kan jam 1, nanti jam 4 sudah nyampe lagi balik rumah, baru masak, itu baru jualan. Nah, aku nganterin ibuku. Nah, ibu bilang, oh ada putih-putih gitu, sering. Mana sih aku liatin mana? Wah. Mungkin karena nyokapnya Papu itu mungkin lebih peka kali dibanding Papu itu. Atau mungkin jangan sampai karena emang Papu itu udah dijagain juga kali sama yang. Nah, aku merasa kemanapun aku dijagain sama Nenek. leluhurku. Nenekku masih hidup sampai sekarang. Udah umur berapa tahun berarti sekarang? Kakekku yang udah nggak ada. Berarti nenek udah ratusan dong? Lebih 100 lebih umurnya. Buset. Nggak tahu ya, tapi kayaknya sih udah 100 lebih. Nah, tapi aku merasa bapakku kan udah nggak ada juga, kakekku nggak ada juga. Yang paling keras tuh 2 orang itu sangat keras dalam hidupku tuh. Keras banget. Jadi aku merasa kemana-mana itu mereka ada di dekatku. Nah, makanya aku apapun itu, kalau lagi masalah begitu-begitu. Tapi bukan berarti aku nggak takut ya. Aku juga takut, lewat kuburan siang aja aku takut tuh. Cuma aku nggak tahu takutnya apa. Cuman aku nggak tahu itu ada apa di situ gitu aja. Nah, cuman pegangannya ya
kita percaya sama Tuhan, terus kita ditemani juga. Kalaupun ada makhluk lain, saya juga punya yang melindungi juga makhluk lain kan, ada leluhur. Oh, berarti Makanya aku sangat hormat sama leluhur. berarti kayak secara nggak langsung Papu tuh mempercaya bahwa sebenarnya setiap manusia itu ada yang ngejagain. Aku percaya. Jadi aku percaya bahwa setiap hal yang terjadi di dunia ini itu bukan sesuatu yang kebetulan, Iya, kalau itu gue percaya juga. tapi sudah diatur. Terus kenapa orang bisa sampai mengalami hal-hal, bisa gagal, sukses, apapun yang dilakukannya itu juga sudah ada yang ngatur. Mungkin setiap agama juga percaya. Tapi aku lebih bukan masalah agama juga ya. Lebih kepada bahwa kalau kami itu percaya leluhur. Leluhur itu adalah orang yang lebih dulu yang mendahului kita. Yang kan kita punya keturunan kan, garis keturunan dari mana. Itu kalau kita bicara ada orang, ada alam lain, berarti mereka masih ada dong. Jadi dia tidak terhalang waktu dan ruang. Kalau ada yang namanya roh jahat, kita tahu bahwa kita ada roh baik, yang yaitu adalah keluarga kita. Jadi jangan takut kalau misalnya ada yang itu orangnya suka santet. Ya berarti kalau memang kita misalnya kena, ya mudah-mudahan sih enggak. Kalau ada yang jahat gitu dengan cara yang jahat, ya mungkin berarti kita udah takdirnya jadi begitu. Kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi aku sangat yakin bahwa di belakang kita itu ada yang jagain. Kita sakit pun mungkin juga adalah satu peringatan. Jadi jangan, sebetulnya itu semua masuk akal tuh. Kalau misalnya kita sakit tiba-tiba sampai, berarti kita disuruh istirahat. Tapi ketika kita punya tantangan itu, berarti kita harus banyak halangan gitu. Berarti kita harus banyak belajar lagi, ini masalahnya. Dan itu nggak akan berhenti, akan muter-muter terus. Circle-nya begitu. Kalau misalnya ada namanya ada hantu itu, ya kita ada orang keluarga kita kok yang di alam lain juga. Yang itu tinggal nyebut namanya aja. Dan itu tidak terhalang ruang dan waktu. Ya kan? Berarti yang secara langsung sebenarnya Papu tuh percaya sama kayak bahwa sebenarnya ada juga yang ngejagain gua. Ada. Ya logikanya gini aja. Ada alam lain, ada makhluk lain. Ada yang. Nah, cuma di Bali itu ada begini. Ketika orang itu belum disucikan, saya nggak tahu benar apa enggak, tapi yang aku tangkap sih begitu. Ketika orang itu dia ada tahapan-tahapannya. Ketika dia meninggal, dia akan ada dalam ruangan tertentu. Ketika sudah mulai di tahapan berikutnya, disucikan, di ngaben, di mana, dia akan bisa memberikan perlindungan. Nah makanya orang cepat-cepat disucikan jika setelah meninggal, supaya diberesin semua upacaranya. Nah, makanya supaya dia cepat-cepat bisa melindungi tidak melihat kita, dan dia posisinya di alam lain juga bagus. Karena ada orang lain kan, kita yang meninggal ada juga yang orang yang kurang baik kan. Nah yang kurang baik ini tanda kutip ya mungkin dia tidak sekuat orang yang baik yang mungkin di alam lain dia juga lagi menderita. Nah tapi kalau keluarga kita yang kita tahu dia itu orangnya seperti ini, orangnya lurus, putih, walaupun ada sisi buruknya mungkin kita nggak tahu ya. Suka main perempuan mungkin. Usahakan, aku percaya bahwa jika kita berbuat baik saat ini, baik itu ada macam-macam ya. Aku sama kamu baik, kamu bilang kamu tuh baik.
padahal menurut orang lain belum tentu baik. Ya, baik. Siapa? Jadi tanda kutip baik itu adalah yang universal, yang tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan ya pencurian misalnya gitu kan, umum kan. Nah jadi kalau misalnya yang melakukan baik itu dia akan dimudahkan di alam lain, akan dimudahkan dan itu bisa melindungi kita dari alam lain yang akan menjahatin kita. Makanya berbaik-baiklah sama leluhur, sekali-sekali diucap, didoain. Leluhur. Babak tanah leluhur. Leluhur itu artinya yang diluhurkan. Yang diluhurkan berarti yang sudah meninggalkan kita dalam keadaan baik di sana. Jadi, gue mau berarti secara Aku nggak ngomongin agama ya, Iya. itu secara umum. nah, kan kita masing-masing lah. Tapi berarti Pak Putu mempunyai pandangan hampir dengan anak-anak yang, karena memang selama ini gue nonton di YouTube juga, kebanyakan anak-anak juga bilangnya kayak gitu, bahwa setiap manusia itu pasti ada yang jagain, entah itu dari keturunannya kan, entah itu dari mana. Berarti Pak Putu memang percaya pemahaman yang seperti itu kan. Aku percayanya karena gini, aku mulai percaya karena gini, ketika aku punya masalah, aku kan mau bantu. Kasih sofa aja minta. Engineer lu mas. Nah, jadi kalau misalnya aku dibilang percaya, so pasti itu. Percaya akan adanya alam lain, so pasti. Kenapa Ki? Kita di bumi ini dengan sekian juta manusia, taunya cuma bumi loh. Kita taunya di ruangan ini, di luar sana kita nggak tahu apa secara detail. Aku bisa megang. Di luar sana tuh nggak tahu. Bumi itu selebihnya kita nggak tahu. Mungkin ada lagi. Mungkin kita ngelihat semut nih. Mungkin ada yang ngelihat kita tuh kayak semut, bikin lubang-lubang. Itu aku yakin banget. Itu aku yakin. Jadi ada alam lain. Alam lain belum tentu alam yang sosial media. Apa itu alam online gitu. Itu alam lain juga loh. Tapi kan udah nyata, ini dunia yang kayak lebih kayak nggak kelihatan. Nah itu ada. Jadi ketika kamu bicara alam lain itu bisa saja orang tua kita yang meninggal terus pindah rohnya ke tempat lain, hidup di tempat lain, di luar bumi, di luar planet, mungkin di luar angkasa. Kita nggak tahu kan. Nah, dan belum ada yang membuktikan itu kan. Nah, tapi aku percaya karena orang setelah mati itu mereka punya kehidupan lain. Ada rohnya masih ada. Roh itu apakah bisa dipanggil? Bisa. Nah, aku mencoba untuk percaya itu karena dan itu pada saat kamu posisinya yang lagi genting, kan ada saat-saat yang kritis, bukan hanya mau mati loh ya, maksudnya saat kritis ketika kita mau memutuskan sesuatu, kita mencoba untuk melibatkan doa-doa. Berarti pertanyaan gue berikut, berarti Papa tuh percaya gak sama anak-anak atau orang-orang yang memang punya kemampuan kayak gitu, entah mereka bisa melihat, entah mereka Percaya. bisa ngerasain, Percaya. termasuk Chris. Karena gue pernah sekali gue tanya Chris kan ada di depan gue, jadi gue lagi kerja Chris tuh suka balik belakang kayak gini bos, terus ngeliatin gue lama banget, sering tuh ya gue bilang ke Gigi baiknya Gigi si Chris kenapa sih ngeliatin gue kayak gitu. Jadi kata si Gigi kan si Chris tuh gini masuk. Nah entah berapa minggu kemudian si Chris kayak gitu lagi tuh, suka ngeliatin gue lama.
kan kalau misalnya gue lagi kerja gini kan gue nggak bisa kayak bisa ngeliat pakai mata gini gue kan, terus gue langsung ngeliat Chris, kenapa sih Chris ngeliatin gue kayak gitu, gue tanya. Chris, enggak mas, tadi ada yang duduk di meja, kata Chris gitu, katanya dia bisa ngeliat yang kayak gitu kan, dia duduk di meja Mas Riki baru lagi ngeliatin aku terus. Oh, gue kan ngeliatin gue, maksud gue ya percaya karena mereka yang bisa lihat, iya kan gue juga punya ponakan yang sepupu yang bisa ngeliat. Tapi kalau misalnya, untungnya kan gue nggak bisa ngeliat, cuman kayak yang kayak gitu berarti bapak juga percaya, Ya, mereka bisa ngeliat. percaya. Cuma Tapi emang Chris bisa lihat. Menurut orang-orang bisa. Tapi aku nggak mau nanya dia. Karena waktu itu takut. Karena aku nggak mau urusan yang begitu-begitu. Masih banyak hal lain yang gue urusin. Berarti dia bisa ngeliat juga dong. Kalau sini ada yang jaga gini, bisa juga gak sih kira-kira? Kalau gitu gue mau nanya. Nah, itu bisa didalami harusnya secara logika kalau mau. Tapi aku percaya itu. Tapi terus terang aku tuh nggak mau. Aku coba jauhkan diri dari yang begitu-begitu. Tapi waktu itu pernah gak sih kayak di satu momen waktu itu ngerasain kayaknya di sini ada nih atau enggak? Kayaknya kok tiba-tiba kayak nuansanya horor atau enggak? Ini kayaknya di sini ada deh gitu. Kayak gitu deh. Waktu itu pernah Aku ngerasain? merasakan di mana-mana aja. Enggak, maksudnya kayak sense-nya tuh lebih berasa banget. Kayak kalau takut ya. Kayak lebih pas ke satu tempat yang baru terus waktu itu ini kayaknya orangnya gak enak gitu. Rasanya Pernah? Sering? sering. Cuman aku ya udah, karena aku mungkin aku bisa mengendalikan diri. Karena aku ini, sebelum kamu mengenal yang begitu-begitu, kita harus mengenal diri kita. Sebetulnya diri kita itu seperti apa. Dan itu sampai sekarang aku masih belajar. Caranya adalah dengan meditasi. Oh, betul meditasi. Aku meditasi terus. Yoga, sinishio gitu. Enggak. Bukan yoga, meditasi. Yoga sama meditasi, mungkin meditasi adalah bagian dari yoga. Itu yang aku percaya, meditasi itu bukan apa-apa ya. Meditasi itu mengenal keseimbangan kita, diri kita itu. Jadi, Berapa jam tuh paling mampu? enggak, sampai tenang aja. Enggak ada patokan waktu kan? Enggak. Dan ketika kayak lagi sedang meditasi gitu, enggak jarang kayak ngalamin yang kayak sense tiba-tiba berasa. Enggak. Cuman lebih tenang aja. Enggak ada. Aku nggak mau lagi mikirin lebih-lebih. Kalau mau diarahkan gitu pikirannya bisa. Pikiran tuh sangat ini loh. Sensitif. Bukan sensitif. Pikiran itu sangat kayak robot. Bisa mengendalikan. Kalau kita mau apa gitu, mau pakai pikiran itu semua bisa. Aku percaya itu. Tapi aku belum sempat dan belum mau juga. Dan gue memikirkan gue mau dia, tapi dia belum bisa dapat. Kalau aku mau ya, dan aku nyoba sering kali. Bisa. Enggak, maksudnya bukan masalah bisa nggak bisa. Jadi kadang kala kita itu dihalangi dibatasi oleh kita mau apa enggak. Untuk mau itu sulit banget, untuk menjadi mau. Nah, ketika aku punya masalah, aku memikirkan saya mau jadi seperti ini. Pernah mikirkan satu waktu aja mikirkan, aku mau seperti ini, aku mau punya sesuatu ini. Satu kali waktu aja, tapi benar-benar niat dan tek gitu Dapat. walaupun tuh nggak kalaupun dalam keseharian ini kita nggak mengarahkan ke situ, ujungnya ke situ. Belum pernah begitu ya? Belum. Nah, Belum pernah. itulah hal-hal yang aku nggak tahu itu namanya apa. Tapi saat kamu mau tuh, oh iya, ntar lagi aja 3 menit ikut. Nah, jadi sebagai manusia yang masih banyak yang harus dipelajari, masalah kerjaan itu memang penting, masalah hidup itu memang penting, cari makan hidup. Tapi untuk menggali hidup ini seperti apa itu di luar sisi agama, itu lebih ke rohanian yang disebut namanya rohani itu.
rohanian. Nah itu jangankan agama. Jadi belajar diri kita aja, pelajari aja dirimu itu. Kamu itu apa sih tubuhmu? Somplak. Gue somplak. Terus ini badan ini mau diarahkan seperti apa gitu badan ini? Cari cewek cantik. Itu bisa semua gitu. Tapi gue kok nggak dapet ya mas. Nah, kamu berarti belum fokus. Pikiranmu belum dimainkan. Iya lah, pikiran gue pasti ngadepin gas paket mas. Ya, ini gimana? Nah itu perlu meditasi. Nah, Nah, meditasi terus yang gue pikirin dia. enggak, meditasi bukan begitu. Itu meditasi salah satu. Meditasi adalah dengan duduk berdiam dengan heningan, bisa orang pakai musik tuh. Gue cari di YouTube cara meditasi. Tapi meditasi yang sebenarnya adalah meditasi dalam keadaan kamu sadar, oh saya lagi duduk nih. Aku merasakan badanku, merasakan semuanya, real semua ini. Itu meditasi. Jadi keadaan sempurna. Jadi aku lagi ngomong sama kamu nih, kadang kita nggak sadar loh, lagi ngomong sudah hilang waktunya udah. Tapi ini benar-benar sadar kita lagi bicara, ngomongin sesuatu, dan ini aku tahu ini ngomongan ini bukan hanya omongan, ini akan dilihat suatu waktu kita lagi rekam. Sadar banget kita di atas kantor di Cilamaya di Karawang, jauh dari rumah. Sadar, tapi lebih sering lagi kita itu nggak sadar kalau kita ngapain. Melakukan sesuatu, udah gelap, hilang waktunya, nggak sadar. Itu meditasi, itu dilakukan oleh Sang Buddha, ajarannya Buddha. Nah, jadi untuk bisa meditasi itu kamu harus belajar hidup samsara sebetulnya. Jadi Udah sengsara banget mas. Kayaknya bukan begitu. Sengsara main project ini. Jadi macam kemana-mana jadinya. Intinya coba meditasi bukan masalah agama apapun, silakan, karena meditasi adalah mengenal kepribadian kita, mengenal kita ini mau diapain hidupnya ini, mau diarahkan kemana. Dan itu pun aku juga belum bisa, masih belajar. Itu orang kalau sudah 50 tahun ke atas mungkin 60 ke atas itu dia bisa sempurna belajar. Tapi kalau sekelas kita yang masih mikirkan, oh ini cantik, oh ini belum sempurna juga, tapi kan paling kita kan berusaha. Oke guys, itu dulu nih. Enggak ada. Oke, Oke, ya kita bahas hari ini. Bye bye.